Halo, selamat datang. Hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang kedengarannya rumit banget, yaitu data mining. Tapi tenang, kita akan pakai cerita yang seru dan gampang dimengerti. Siap? Yuk kita mulai. Oke, coba bayangin deh. Kamu lagi nyari satu barang, mungkin kunci atau kaos kaki, di tengah tumpukan barang yang super berantakan. Frustrasi kan? Nah, perasaan itulah yang akan jadi pintu kita buat ngertiin sebuah konsep raksasa di dunia digital sekarang. Oke, bagian pertama, gunung kekacauan. Kita kenalan dulu ya, ini Leo. Dan di depannya ada kotak mainan yang isinya udah tumpah ruah, berantakan banget. Nah, kotak mainan Leo yang berantakan ini tuh ibarat big data. Coba deh bayangkan, setiap satu mainan itu adalah satu potong data. Kalau jumlahnya banyak banget dan gak teratur kayak gini, ya jelas nyari satu mainan spesifik aja bisa jadi misi yang mustahil. Lanjut ke bagian 2, robot penambang data. Nah, buat beresin kekacauan ini, Leo punya teman. Kenalin, Digibot. Dia ini pahlawan super kita dalam cerita ini yang sebenarnya mewakili konsep dari data mining itu sendiri. Jadi, apa sih sebenarnya data mining itu? Gampangnya gini, data mining itu persis seperti yang dilakuin sama Digibot. Dia itu punya kemampuan buat memindai semua kekacauan itu, nyari-nyari pola yang tersembunyi, dan akhirnya nemuin apa yang sebenarnya Leo cari. Masuk ke bagian 3, menemukan pola. Pertanyaannya sekarang, gimana sih cara kerja si Digibot ini? Ini bukan sulap loh, tapi sebuah proses yang sangat logis. Yuk kita intip cara dia berpikir. Ternyata, Digibot itu punya 4 langkah sederhana. Pertama, dia akan pindai semua mainan yang ada. Kedua, dia bakal sortir mainan-mainan itu ke dalam kelompok-kelompok yang sejenis. Ketiga, dia mulai cari petunjuk atau hubungan antar kelompok tadi. Dan yang terakhir, dari situ dia bisa bikin tebakan yang cerdas. Nah, kita lihat lebih dalam di langkah 2. Proses ini tuh punya nama keren, yaitu clustering. Gampangnya, yang mengelompokkan data berdasarkan ciri-ciri yang sama. Jadi, Digibot nggak lagi lihat tumpukan acak, tapi kelompok-kelompok yang rapi. Ini kelompok mobil, ini kelompok dinosaurus, terus ini kelompok mainan yang warnanya merah, dan seterusnya. Oke, setelah semuanya dikelompokkan, tugas Digibot belum selesai. Justru, disinilah bagian paling pentingnya dimulai. Dia mulai menganalisis, mencari hubungan yang lebih dalam antar kelompok-kelompok tadi. Dan inilah dia momen ahanya. Setelah menganalisis mainan-mainan favorit Leo sebelumnya, Digibot nemuin sebuah pola kunci. Ternyata Leo itu sering banget milih mainan yang warnanya merah dan juga cepat. Perhatikan kata "dan" di situ. Ini bukan dua hal terpisah, tapi sebuah kombinasi. Menemukan hubungan inilah yang jadi intinya. Nah, berbekal penemuan pola tadi, tebakan Digibot jadi jauh lebih akurat. Dia langsung bisa memprediksi mainan apa yang dicari Leo, masuk ke tumpukan mainan, dan voila, dia berhasil mengambil mobil balap merah yang Leo inginkan. Keren kan? Oke, kita masuk bagian 4. Dari mainan ke video. Cerita soal Leo dan mainannya tadi emang seru, tapi apa hubungannya sama kehidupan kita sehari-hari? Yuk kita lihat contoh yang pasti kita semua pakai setiap hari. Ternyata idenya tuh sama persis. Coba pikirin deh, kotak mainan Leo itu ya ibarat database video YouTube yang isinya jutaan bahkan miliaran video. Terus Digibot itu apa? Ya itu algoritma rekomendasi YouTube. Keduanya bekerja dengan cara yang sama, mencari pola dari pilihan-pilihan kita di masa lalu buat nebak apa yang bakal kita suka selanjutnya. Gini cara kerjanya di dunia nyata. Misalnya, kamu nonton video balapan truk monster. Terus lanjut nonton ulasan mobil super. Nah, Digibotnya YouTube langsung mencatat ini dan menyimpulkan, aha, orang ini kayaknya suka kendaraan yang cepat. Berdasarkan pola itu, tiba-tiba halaman depan YouTube kamu penuh sama rekomendasi video sejenis. Pernah ngalamin kan? Oke, kita sampai di bagian terakhir, harta karun data. Jadi, apa sih sebenarnya poin utama dari semua ini? Intinya, data mining itu seperti sebuah keajaiban atau lebih tepatnya seni menemukan harta karun. Tapi harta karunnya bukan emas atau permata ya, melainkan pola-pola berharga yang tersembunyi di dalam lautan data yang kelihatannya acak dan gak berarti. Inilah kenapa data mining itu penting banget. Proses ini bantu kita ngubah data yang tadinya berantakan jadi sesuatu yang berguna. Ini bantu kita nemuin jarum di tumpukan jerami atau bahkan nunjukin hal-hal baru yang mungkin bakal kita suka, tapi kita sendiri belum sadar. Nah, sekarang giliran kamu.
Setelah kita lihat contoh kotak mainan dan YouTube, coba deh pikirin, di mana lagi ya si Digibot ini bekerja di sekitar kita? Mungkin di rekomendasi belanja online, atau di playlist musik yang tiba-tiba pas banget sama selera kita. Coba deh perhatikan, karena jawabannya ada di mana-mana.